Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Putri Meikasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Papua. Mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Udah, silahkan satu orang ya pimpin lagu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oh, Ibu cek kebersihan hari ini. Baik ya, seperti biasa, piketnya sangat bertanggung jawab. Kemudian akan Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini, Adria, Agnesia, oke hadir semua ya. Baik sekali. Untuk IPA 2. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi ini ya, lanjutan dari bab laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, silakan perhatikan gambar. Pernahkah kalian mengamati peristiwa ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Pernah kan? Itu peristiwa apa yang gambar 1? Evaporasi air menguap. Ya, lalu yang gambar 2 kan? Nah, sekarang faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi itu apa? Panas. Ya, adalah suhu ya, suhu. Salah satu faktor yang akan kita bahas dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar kan bahwa reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terjadi dengan laju yang berbeda-beda. Nah, apa itu faktor yang menyebabkannya? Nah, ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada, Luas permukaan. lalu ada dan serta katalis. Nah, itu semuanya akan kita bahas. Kemarin Ibu udah sampaikan di materi flipbook ya, kemudian di akhir pembelajaran sebelumnya juga Ibu udah sampaikan bahwa kita akan membahas ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan masing-masing pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita akan melakukan pretest. Nah, pretestnya silahkan open gawainya. Silahkan dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh selama proses. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep laju reaksi ya. Jadi kalian sudah memahami konsep bahwa reaksi dalam kehidupan itu ada yang berjalan cepat, lambat, ya sesuai dengan yang kita sepakati kemarin kan, bagaimana cepat, lambat, sangat lambat dan sebagainya itu.
Selanjutnya kalian sudah memahami contoh-contoh reaksi tersebut, mana yang lajunya dari cepat hingga lambat. Kemudian kalian sudah mempelajari cara-cara pengendalian. Nah, sekarang kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dengan mengetahui faktor-faktor ini, maka kita dapat menerapkan sebaiknya supaya reaksi cepat itu tadi kan suhunya harus bagaimana ya, lalu konsentrasinya harus bagaimana ya. Nah, itulah manfaat kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, selanjutnya perhatikan video ini ya. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan melakukan Dari video yang sudah disaksikan, apa informasi yang diperoleh? Oke, gimana Bastian? Jadi seperti yang sudah disebutkan, ada suhu normal dan juga suhu dingin yang ditaruh pada apel, dan suhu normal juga mempengaruhi. Baik, betul ya. Jadi dengan adanya pengaruh apa? Dari suhu. Pengaruh dari suhu ini. Lalu faktor laju reaksi yang lain itu bagaimana? Nah, jadi faktor-faktor laju reaksi itu berkaitan erat dengan teori tumbukan. Jadi kita bahas. Nah, ini ya faktor-faktor tadi yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor ini bagaimana pengaruhnya, maka perlu melakukan aktivitas pemecahan masalah. Nah, silahkan buat kelompok seperti kemarin. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, sudah ya. Jadi HP-nya boleh dibuka, itu Ibu kirim tentang LKPD ini supaya bisa langsung klik masalah yang ada di LKPD. Nah, kelompok 1 itu tentang pengaruh konsentrasi. Silakan diklik link YouTube-nya di situ. Lalu catat hasil pengamatan. Kelompok 2 itu pengaruh suhu. Kelompok 3 pengaruh luas permukaan. Kelompok 4 pengaruh konsentrasi. Nah, kelompok apa nih? Ya, kelompok 5 juga konsentrasi. Kelompok 6 suhu. Kelompok 7 luas permukaan. Jadi kalau luas permukaan dalam laju reaksi, kalau semakin kecil partikelnya, luas permukaannya semakin besar ya. Dia berbanding terbalik dengan luas permukaan yang kita kenal kayak gini nih. Misalnya meja ini luas permukaannya lebih besar dibandingkan kertas gitu kan. Kalau teman-teman di sini kami mendapatkan materi tentang suhu. Nah, dari video yang kami amati, CDR yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air panas dapat cepat terlalu. Hal ini karena semakin tinggi suhu, semakin cepat pula laju reaksi. Karena penurunan suhu menyebabkan menurunnya energi kinetik, yang dimana hal ini dapat menyebabkan partikel menjadi pasif, sehingga tumbukan yang terjadi semakin kecil dan juga lambat. Dan laju reaksinya juga semakin lambat. bagaimana kelompok 6? Apakah sejalan? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil percobaan kami, yaitu tentang luas permukaan. Mengapa luas permukaan bidang di situ yang lebih kecil, luas permukaannya itu lebih besar? Iya, karena kan ini kan yang kita amati kan bukan tempat atau bukan kayak benda gitu yang kita ukur. Ini kan kita mengukur larutannya, mengukur larutan. Partikel. Pokoknya bukan tentang bentuk gitu. Nah, baik ya. Semua kelompok sudah melakukan diskusi, kemudian sudah melakukan penyelidikan kan untuk mengolah informasi dan
data yang ada. Nah, jadi semua yang telah disampaikan oleh kelompok yang sudah presentasi itu sesuai ya pengaruh-pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Sudah sesuai atau sejalan dengan konsep atau materi laju reaksi. Nah, selanjutnya masih adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor itu ada apa saja? Konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Oke, ada 4 ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, itu 4 faktor. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin betul ya, jadi semakin besar konsentrasi maka partikel yang bertumbukan dalam reaksi tersebut semakin banyak, sehingga reaksinya semakin cepat. Jadi itu ya pengaruh konsentrasi. Lalu pengaruh suhu bagaimana? Ya betul ya, jadi seperti yang sudah kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan suhu yang tinggi maka laju reaksinya semakin cepat, kan? Kemudian bagaimana luas permukaan? Semakin luas permukaan bidang sentuh maka semakin besar, semakin cepat laju reaksinya. Ya, semakin luas permukaan bidang sentuh suatu partikel maka laju reaksinya semakin cepat ya, sesuai dengan penyelidikan yang kita lakukan tadi. Lalu katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi. Dengan adanya katalis maka reaksi berlangsung semakin cepat. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Lalu Ibu minta kelompok 7 menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Kelompok 5, 1 orang. Dari pembelajaran pada hari ini kita juga bisa mengetahui bagaimana kita mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi dari adanya konsentrasi, suhu, luas permukaan dan juga katalis. Dan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan pastinya menurut saya sendiri ini efektif untuk memahami pembelajaran, memahami dari segi siswa. Baik, terima kasih ya perwakilan dari kelompok 5 dan kelompok 6. Seperti biasa, kita lakukan post test. Dibuka dulu HP-nya, linknya dibuka. Kita post test 5 menit. Oke, post testnya sudah selesai. Oke, minggu depan itu materi selanjutnya adalah tentang orde reaksi. Jadi, pada materi orde reaksi, kita akan menghitung laju reaksi dengan data hasil percobaan. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan bagi yang belum. Kemarin kan udah Ibu sampaikan via WA. Oke ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.